Ada beberapa gadis ya yang baru menikah, baru masuk dapur, baru belajar masak, baru belajar mengulek, itu beberapa hari kemudian mengalami kondisi yang rasa nyeri, rasa kesemutan pada daerah tangannya, terutama daerah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Begitu juga kondisi yang terjadi pada beberapa orang yang baru kepingin melakukan fitness, baru beberapa hari melakukan olahraga, itu justru mengalami rasa nyeri juga di daerah yang sama. Beberapa teman yang rider, yang hobinya naik motor ya, yang melakukan gerakan menggas terus-menerus, itu juga bisa mengalami kondisi yang serupa. Jadi penyakit ini kita sebut dengan sindrom carpal tunnel. Nah, penyakit ini terjadi karena kita memiliki saraf yang disebut dengan saraf median. Nah, saraf itu dia berjalan di bawah ligamentum yang mengelilingi daripada pergelangan tangan kita. Kemudian dia mensarapi otot dan kulit daripada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Ketika terjadi cedera di pergelangan tangan, maka jaringan di sekitar daripada nervus median itu mengalami pembengkakan sehingga menekan dari saraf median sehingga timbullah keluhan yang disebut sindrom carpal tunnel berupa rasa kesemutan, rasa nyeri, rasa lemes, bahkan pasiennya bisa mengalami kaget ya ketika pagi bangun tidur tangannya itu lemes sampai bengkok ke daerah dalam. Itu yang membuat pasiennya panik sehingga mencari pengobatan. Penyakit ini juga sering loh dihubungkan dengan tingginya asam urat pada sebagian orang yang sebenarnya sih nggak ada hubungan ya, tapi sebagian budaya kita, artinya pendapat kita itu di masyarakat sering menghubungkan dengan tingginya nilai asam urat. Nah, penyakit ini sebenarnya bisa diderita pada orang yang mengalami cedera ya, baik kesleo, salah urat ya. Bisa juga terjadi pada gerakan yang berulang-ulang yang saya turut, misalnya seorang gadis baru berumah tangga ya, baru saja belajar memasak, itu mengulek gerakan yang berulang-ulang itu juga bisa menimbulkan cedera. Seorang rider yang menggas terus-menerus itu gerakan berulang-ulang itu juga bisa menimbulkan cedera. Orang yang baru melakukan fitness center yang biasanya kan alat olahraga yang digunakan pertama kali adalah barbel. Nah, gerakan yang berulang-ulang seperti ini itu juga bisa mengakibatkan cedera yang disebut dengan sindrom carpal tunnel. Penyakit ini lebih sering mengenai wanita, orang yang mengalami obesitas, dan orang yang mengalami diabetes. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, kalau kita caranya mencegah supaya kita tidak mengalami sindrom carpal tunnel, karena kalau kita kena, itu biasanya keluhannya ini bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, sehingga mengganggu aktivitas, sehingga kita perlu melakukan tindak pencegahan. Jangan melakukan tindakan menggerakkan pergelangan tangan kita secara berulang-ulang dalam waktu tempo yang lama, sehingga perlu adanya waktu istirahat. Bila kita melakukan olahraga, mungkin intensitasnya dari yang ringan sampai yang berat. Kalau kita melakukan kayak rider gitu, perlu mengistirahatkan pergelangan tangan, jadi nggak perlu gas-gas terus-menerus lah. Kemudian wanita yang baru berumah tangga, baru belajar ngulek, itu harusnya mungkin perlu misalnya ngulek setengah jam, istirahat, mungkin besoknya baru bisa ditingkatkan. Dan teman-teman yang sudah mengalami sindrom carpal tunnel tidak perlu khawatir karena penyakit ini tidak berbahaya. Cukup pertama mengistirahatkan daripada tangan yang terkena. Kalau perlu memberikan penyangga di sini agar tangannya tidak jatuh ke bagian dalam. Kemudian kalau misalnya ada keluhan nyeri, bisa memberikan penghilang nyeri. Jika
keluhan ini terjadi berjam-jam ya, dia bisa hilang sendiri. Tapi kalau sudah terjadi misalnya hitungan minggu, hitungan bulan, nah kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui misalnya foto ronsen, USG, karena bisa saja terjadi karena cedera seperti misalnya patah pada daerah tulang pergelangan tangan sehingga perlu dilakukan tindakan operasi. Demikian teman-teman sekilas tentang penyakit sindrom carpal tunnel yang sering diderita pada rider, yang sering diderita pada teman yang baru pertama kali melakukan fitness, atau wanita-wanita yang baru masuk ke dapur yang baru belajar ngulek ya. Terima kasih sebelumnya.